Halo Sobat Idol, selamat datang di channel YouTube 16ID, satu tempat hiburan buat kalian semua. Sebuah teknologi yang disebut dengan servo mechanisms, kita sebut saja sistem. Menegakkan peraturan untuk mengendalikan dan menjaga populasi manusia. Uniknya sistem ini juga telah membuat para masyarakat percaya bahwa orang-orang yang berakhir dalam ritual kerusel akan diperbarui, atau mereka menyebutnya renew, di mana diyakini bahwa mereka akan dihidupkan kembali sebagai bayi, atau biasa disebut reinkarnasi, karena hal tersebut tidak semua manusia bisa menerimanya. Ada beberapa orang yang disebut the runner yang tidak ingin mati di usia 30 tahun. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan sistem tentang renew, sehingga ketika para runner mencapai usia 30 tahun akan berusaha melarikan diri. Namun sistem tidak tinggal diam, oleh karena itu didirikanlah kelompok elit yang disebut Sandman. Kelompok ini akan melacak usia setiap penduduk berdasarkan kristal pada telapak tangan yang dibawa sejak lahir. Kristal itu akan berubah warna seiring dengan bertambahnya umur, dan mulai berkedip ketika mendekati hari terakhir. Lalu kita diperlihatkan seorang pria Sandman bernama Logan 5. Tidak seperti Sandman biasa, Logan selalu merasa penasaran dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bisa kita lihat sejak awal, pria itu tampak serius memperhatikan bayi-bayi yang baru saja lahir secara terprogram. Salah satu dari bayi-bayi itu bernama Logan 6 yang berasal dari sel Logan 5. Seorang rekan kerja sekaligus sahabat Francis C. mengajak Logan pergi ke ritual kerusel. Di bulan itu diketahui ada beberapa orang yang telah mencapai usia 30 dan hidupnya akan segera diperbarui. Semua benar-benar antusias untuk menyaksikan ritual tersebut. Terlihat orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna merah, kuning, hijau, dan ada pula beberapa warna lain yang berada di tengah-tengahnya. Ternyata warna itu menunjukkan usia mereka. Jadi setiap orang akan menggunakan pakaian sesuai umur masing-masing, kecuali Sandman yang mengenakan seragam hitam untuk membedakan petugas dengan warga sipil. Pada awal ritual ditampilkan orang-orang bertopeng dengan jubah putih berada di tengah-tengah arena yang mengelilingi bunga-bunga. Setelah itu arena mulai bergerak membuat para peserta melayang di udara, lalu satu persatu dari mereka meledak bagai kembang api. Hal itu membuat semua orang bersorak gembira menyambut kehidupan baru. Di tengah-tengah gemerlapnya upacara, para Sandman mendapat laporan tentang runner yang mencoba melarikan diri dari pintu barat. Logan dan yang lainnya segera beraksi mengejar para runner yang mencoba lari. Cukup menegangkan sampai akhirnya runner tertangkap dan dieksekusi. Setelah itu Logan memindai tubuh runner untuk menyelidiki. Sebelum pergi dia menyita beberapa barang sebagai bukti termasuk sebuah cenderamata yang cukup unik. Lalu mayat runner ditinggalkan begitu saja karena beberapa menit kemudian secara otomatis mayat itu menguap dan menyatu dengan udara. Sama seperti biasanya, Logan selalu bertanya tentang runner yang memilih justru melarikan diri dan tetap hidup dengan umur yang tua daripada harus diperbaharui. Namun, seperti biasa, Francis hanya mengabaikan karena sudah terbiasa dengan rasa penasaran Logan yang tak ada habisnya. Selain mengenakan pakaian khusus, para Sandman juga diberikan fasilitas lain seperti apartemen mewah, karena dianggap orang-orang elit. Logan bebas melakukan apapun, bahkan memesan seorang wanita hanya untuk menemaninya bersenang-senang. Malam itu Logan tertarik dengan seorang gadis yang bernama Jessica 6. Logan memanggilnya untuk datang, sayangnya Jessica sedang dalam kondisi berduka karena kehilangan seorang teman yang hidupnya diakhiri pada hari itu. Tentu saja bagi Logan itu tidak benar karena setiap manusia yang telah mencapai usia 30 akan diperbarui. Jessica membantah, menurutnya kerusel bukan memperbaharui melainkan memusnahkan. Hal tersebut membuat Logan curiga, jangan-jangan Jessica adalah seorang runner. Untungnya dengan cepat Jessica menunjukkan permatanya yang menegaskan bahwa usia Jessica masih muda, kurang lebih berusia 24 tahun. Tiba-tiba Francis datang bersama dengan dua orang gadis. Hal itu dimanfaatkan Jessica untuk segera meninggalkan apartemen.
Keesokan harinya Logan mendatangi markas Sandman untuk melaporkan barang-barang yang ia sita dari runner. Di sana Logan diminta untuk duduk di kursi khusus oleh sistem, lalu dijelaskan tentang benda aneh yang ditemukan. Benda itu disebut Ankh. Ankh adalah kunci khusus untuk mengakses Sanquar yang merupakan tempat persembunyian para runner. Saat ini ada lebih dari 1.000 runner yang bebas berkeliaran, oleh karena itu Logan diperintahkan untuk menangkap mereka. Hal itu membuat Logan terkejut dan bertanya-tanya karena selama ini mereka selalu berhasil menangkap para runner. Sistem hanya diam tidak menjawab sehingga Logan pun mulai curiga. Lalu sistem memerintahkan Logan untuk menyamar sebagai runner demi bisa mengungkap lokasi sanktuari dan menangkap seluruh runner. Bahkan durasi hidup Logan yang tersisa 4 tahun dihapus sehingga orang akan percaya bahwa Logan adalah seorang runner. Kini dengan sisa yang dimiliki Logan harus menanggung tugas berat di bahunya. Ia kembali menemui Jessica karena yakin bahwa gadis itu mengetahui sesuatu. Logan menjelaskan dirinya hanya memiliki beberapa hari sembari menunjukkan permata serta Ankh yang benar-benar mirip dengan hiasan pada kalung Jessica. Sayangnya Jessica malah marah karena Logan telah membunuh runner untuk merebut Ankh. Dan wanita itu pun segera pergi karena yakin jika Logan sedang berusaha untuk menjebaknya. Selanjutnya terungkap bahwa Jessica sebenarnya adalah bagian dari kelompok runner. Dia menemui rekan-rekannya untuk melaporkan bahwa Logan mengetahui tentang Sanquari. Mereka pun sepakat untuk membungkam Logan untuk selamanya. Oleh karena itu beberapa waktu kemudian Jessica kembali menemui Logan, mengajaknya ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Namun sebelum seorang anggota dari kelompok runner melancarkan serangan, Logan mendapat laporan tentang runner dan kemudian bersama-sama dengan Jessica Logan menaiki kendaraan untuk segera menuju ke TKP. Setibanya di sana, di wilayah orang-orang terbuang atau liar kelompok yang disebut Cubs menyerbu Logan dan Jessica. Ternyata kelompok itu mau-mau merampok. Tetapi Logan tidak gentar dan segera menggunakan pistol canggihnya untuk mengusir para Cubs. Selanjutnya, Logan menggunakan pemindai untuk memeriksa area sekitar yang akhirnya menemukan seorang runner. Wanita yang akan berakhir dalam hitungan detik alih-alih Logan menangkap, ia malah membantu, memberikan suatu alat untuk melarikan diri. Sontak itu membuat Jessica tersentuh sehingga membatalkan rencana sebelumnya dan mulai percaya bahwa Logan berpihak kepada runner. Tanpa mereka sadari sejak tadi Francis secara diam-diam mengikuti. Pria itu juga sempat melihat Logan membantu runner yang menjadi targetnya. Logan sadar bahwa dirinya akan menjadi target dari rekan-rekan seprofesinya sehingga ia pun memutuskan pergi ke seorang untuk memodifikasi wajahnya. Itu adalah tindakan yang tepat demi menyempurnakan penyamaran, namun terjadi masalah sebelum memulai prosedur. Sang dokter tiba-tiba menerima laporan melalui telepon yang menyangkut Logan. Alih-alih membantu dokter itu justru malah akan menghabisi Logan dengan alat-alat bedah. Meski begitu, Logan adalah Logan. Ia berhasil menghindar tapi kekacauan masih terus terjadi, ditambah lagi dengan kehadiran Francis di tempat itu. Melihat kondisi yang sudah tidak menguntungkan, Logan dan Jessica memutuskan untuk melarikan diri. Mereka melewati lorong-lorong gelap sampai akhirnya bertemu dengan para runner lain yang merupakan teman-teman Jessica. Namun kelompok itu tidak bisa mempercayai Logan karena sebelumnya tidak pernah ada seorang Sandman yang berubah menjadi runner. Namun saat asisten dokter bedah bernama Holly membuat pengakuan tentang apa yang terjadi di klinik, para runner pun sepakat membiarkan Logan dan Jessica untuk melanjutkan pelarian. Mereka diarahkan agar mengikuti terowongan untuk mencapai sanktuari, namun sangat disayangkan di saat yang sama kelompok Sandman sebelumnya datang menyerbu. Ternyata Francis telah melaporkan hal ini ke markas untuk mendatangkan pasukan bantuan. Logan dan Jessica akhirnya berhasil mencapai pintu yang mana membutuhkan Ankh sebagai kuncinya. Jessica panik dan tidak sengaja menjatuhkan kalungnya. Beruntung Logan masih menyimpan Ankh yang disita dari runner sehingga berhasil melarikan diri.
Francis belum menyerah, dia menemukan Ankh milik Jessica lalu menggunakannya untuk melanjutkan pengejaran. Kembali ke Logan dan Jessica, mereka menaiki elevator sampai akhirnya menemukan sebuah gua es. Tiba-tiba mereka didekati oleh robot yang disebut The Box dengan kecerdasan buatan yang bertugas untuk mengumpulkan bahan-bahan dari dunia luar sebagai makanan untuk penduduk Dome City. Sistem The Box In juga mampu melakukan tipu daya sehingga Logan dan Jessica hampir saja ditangkap. Logan tidak tinggal diam, ia melakukan perlawanan menggunakan pistolnya. Goa pun mulai runtuh. Logan dan Jessica segera keluar melarikan diri. Mereka dibuat merasa sangat takjub dengan pemandangan yang indah. Ternyata selama ini banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang dunia luar. Bahkan matahari saja mereka sebut bola panas. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan keduanya, sepakat untuk beristirahat tanpa menyadari bahwa Francis diam-diam sedang membuntuti. Keesokan harinya dalam misi pencarian, Logan dan Jessica menemukan beberapa tempat dan monumen bersejarah. Mereka beristirahat dan berenang bersama di sungai. Logan dan Jessica saling mengungkapkan perasaan. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa kristal permata mereka menjadi tidak berfungsi sejak berada di dunia luar. Beberapa waktu kemudian mereka melihat sebuah menara dan memutus untuk menuju ke sana karena mengira itu adalah sanktuari. Namun sesampainya di sana ternyata itu hanya reruntuhan yang diselimuti dedaunan. Lalu tiba-tiba saja seekor kucing muncul sehingga membuat keduanya terkejut, merasa takjub karena ini pertama kalinya bagi mereka melihat hewan. Tak lama kemudian keduanya pun menemukan sebuah ruangan besar yang dihuni banyak kucing di dalamnya dan juga bertemu dengan seorang pria tua. Meskipun tak memiliki nama dan agak sinis, namun Pak Tua itu memberikan informasi. Dia mengaku telah tinggal di sana sejak bencana terjadi, bahkan sama sekali tidak mengetahui bahwa Dome City benar-benar ada. Banyak hal yang dipelajari oleh Logan dan Jessica, salah satunya tentang semua manusia yang dibesarkan oleh orang tua berbeda dari penduduk Dome City yang diciptakan di laboratorium dan dibesarkan oleh mesin. Di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba saja Francis datang menjadikan Jessica sebagai Sandra. Dia meminta Logan untuk menyerah dan diperbarui seperti yang lainnya. Logan berusaha sebisa mungkin menjelaskan kepada Francis tentang kristal permata yang kini sudah tidak aktif lagi, namun Francis tetap menolak untuk percaya dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini sistem telah menipu mereka. Francis pun segera menyerang sehingga keduanya terlibat duel sengit. Logan sepertinya sama sekali tidak ingin membunuh Francis, tapi dia terpaksa membuat Francis harus tumbang. Logan mendekap erat sahabatnya itu sambil mengucapkan selamat jalan kepada sahabatnya. Keesokan harinya Logan berencana untuk kembali ke Dome City demi untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ada begitu banyak hal di dunia ini yang jauh lebih baik dari kota buatan dan mati di usia 30 tahun. Dia berpikir penduduk harus mengetahui hal ini dan mengajak Pak Tua untuk ikut serta membuktikannya. Setelah melakukan perjalanan panjang sembari mendengarkan penjelasan Pak Tua tentang dunia, mereka pun beristirahat. Kali ini Pak Tua menjelaskan tentang pernikahan dan keluarga di mana menjadi salah satu kebahagiaan manusia. Beberapa jam kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di pembangkit listrik tenaga air Dome City. Namun Pak Tua bisa ikut. Oleh karena itu Logan memintanya untuk menunggu. Tak lama kemudian Logan dan Jessica tiba di pusat kota, di mana mereka melihat para penduduk berbondong-bondong menghadiri upacara kerusol yang akan segera diadakan. Logan berteriak menjelaskan semuanya tentang dunia luar yang begitu indah dan damai. Tetapi tak ada seorang pun yang peduli, justru malah para petugas yang datang dan membekuk Logan. Keduanya dibawa ke ruangan interogasi di mana sistem menghubungkan Logan dengan perangkat yang disebut surrogation. Sistem itu bisa melihat ke dalam pikiran Logan. Ketika menanyakan tentang santuari terlihat jelas. Logan menjawab yang sebenar-benarnya bahwa tempat itu tidak pernah ada. Namun sistem terus mengorek lebih dalam dan mengunduh semua data-data yang ada di pikiran Logan. Hingga akhirnya sistem tidak dapat menyimpan semua data-data karena terlalu banyak alias memori penuh.
hingga akhirnya terjadi ledakan yang menghancurkan fasilitas tersebut. Kota-kota pun menjadi ikut hancur sehingga membuat para penduduk berlari ketakutan saat kubah-kubah mulai runtuh hingga akhirnya semua orang terpaksa meninggalkan kota menuju ke dunia luar. Di sana mereka menemukan Pak Tua yang ternyata masih setia menunggu. Semua penduduk pun merasa takjub melihat kerutan di wajah Pak Tua dan segera mengelilingi. Mereka menyentuh wajahnya hingga akhirnya film pun berakhir. Namun sebelum berakhir diperlihatkan Logan dan Jessica juga berhasil menyelamatkan diri dari Dome City dan melambaikan tangan kepada Pak Tua dan tamat. Sebuah film klasik yang berlatar pada tahun 2274 dibumbui dengan drama dan juga aksi menggambarkan masyarakat masa depan. Film ini merupakan sebuah kisah moral dark as fiction yang sangat khas pada masanya, di mana kekhawatiran akan lonjakan populasi dan kelangkaan sumber daya alam merajalela tidak hanya Logan Run, tapi juga ada film-film lain. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jika suka tinggalkan like-nya, jika tidak suka silahkan dislike aja.